Para saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam latihan kedua doa batin ini, saya akan berbicara tentang 3 disiplin yang kita butuhkan di dalam melakukan doa batin, doa kontemplatif, yaitu disiplin keheningan, disiplin ketenangan, disiplin kesederhanaan. Silence, stillness, and simplicity. Kita ingat bahwa dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jikalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamar dan berdoalah kepada Bapa yang berada di tempat yang tersembunyi." Dalam tradisi rohani dan dalam tradisi Karmel teristimewa, oleh Beato Yohanes Soret, Prior Jenderal Karmel pada abad ke-15, dia melihat kamar sebagai simbolisasi dari kamar batin. Sehingga kalau Yesus berkata, "Masuklah ke dalam kamarmu," dia melihat ini sebagai perintah Yesus agar bila kita berdoa, kita masuk ke dalam kamar batin kita. Nanti pada abad ke-16, seabad kemudian, Santo Yohanes dari Salib dan Santa Teresa dari Avila akan langsung merujuk kamar batin itu sebagai jiwa kita. Di dalam jiwa ini Allah berdiam. Yohanes dari Salib berkata, dasar dari jiwa adalah Allah. Dan Teresa Avila menguraikan hal ini panjang lebar dalam buku terkenalnya Puri Batin. Dengan demikian, doa sebagai sebuah perjalanan menuju Allah menjadi sebuah perjalanan ke dalam kamar batin untuk ketemu Dia yang ada dan berdiam di sana. Para saudara yang saya kasihi, sebagai sebuah perjalanan ke dalam kamar batin, ke dalam jiwa kita, doa batin, doa kontemplatif menuntut 3 disiplin yang amat dibutuhkan. Ketiga disiplin itu adalah disiplin keheningan, disiplin ketenangan, dan disiplin kesederhanaan. Silence, simplicity, dan stillness. Disiplin keheningan ini pertama sekali menyangkut soal keheningan lingkungan, keheningan lahiria, keheningan tempat di mana kita berada. Jadi disiplin keheningan pertama sekali menyangkut keheningan lingkungan, tempat di mana kita duduk, berdoa, melakukan doa batin itu. Itu menjadi semacam silent area, tempat yang tenang, pojok doa, atau mungkin juga semacam oratorium kecil, di mana kita bisa masuk dalam keheningan dan mulai melakukan doa batin ini. Tetapi pada intinya keheningan itu lebih merupakan keheningan batin. Keheningan fisik itu kita butuhkan, tetapi yang paling inti sebenarnya di dalam doa batin, doa kontemplatif itu adalah keheningan batin. Keheningan batin inilah yang nantinya akan membuat kita tetap tenang, tetap hening, walaupun nanti kita berada di tempat yang ramai dalam keramaian. Inilah disiplin keheningan yang kita butuhkan. Keheningan lahiria, tetapi yang paling penting tentu adalah keheningan batinia. Disiplin kedua yang kita perlukan di dalam doa batin ini adalah disiplin stillness, ketenangan. Disiplin stillness, ketenangan ini adalah menyangkut ketenangan tubuh.
Maka dalam doa batin, perintah pertama adalah duduklah dengan tenang. Perintah ini menyangkut stillness, ketenangan tubuh, diam, duduk diam. Tapi nanti stillness yang lebih dalam, yang lebih jauh, ketenangan yang lebih jauh adalah ketenangan pikiran. Jadi disiplin, ketenangan, stillness menyangkut tubuh kita yang memang diminta untuk diam, tenang, dan kemudian ketenangan pikiran. Ketenangan tubuh itu kita dapat dengan duduk diam, duduk tenang setenang mungkin, dan ketenangan pikiran kita peroleh dengan mengucapkan sebuah formula, sebuah kata doa yang dalam tradisi Hinduisme itu disebut dengan mantra. Tubuh tenang dan kemudian pikiran tenang. Duduk dengan tenang menciptakan ketenangan tubuh, mengucapkan dengan tekun, dengan setia sebuah kata, sebuah ungkapan pendek yang kita ambil dari kitab suci, itu menenangkan pikiran kita. Inilah disiplin ketenangan, stillness. Disiplin yang terakhir yang memang penting dan kita butuhkan adalah disiplin simplicity, kesederhanaan. Dalam doa batin Bapak dan Ibu, para saudara, selain silence dan stillness, kita membutuhkan simplicity. Disiplin simplicity ini berkenaan dengan kata-kata Yesus dalam khotbah di bukit juga, di mana dia berkata bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga kita mesti berjuang karena jalan ke sana itu sempit. Berjuanglah melalui jalan yang sempit. Itu kata Yesus dalam khotbah di bukit. Tetapi dalam Injil Lukas dia juga berkata bahwa bila Anda ingin masuk kerajaan surga, Anda harus menjadi seperti seorang anak kecil. Dalam praktek doa batin, dalam praktek doa kontemplatif, kekecilan, jalan sempit ini dapat kita lalui dengan menjadi sederhana, dengan menjadi kecil. Dan ini diungkapkan dengan memilih satu ungkapan pendek atau satu kata yang kita jadikan sebagai kata doa, sebagai mantra, atau sebagai rumusan, formula yang kita ucapkan dengan tekun dan setia, terus-menerus dari awal doa kita hingga akhir doa batin kita. Sederhana. Jadi simplicity, kesederhanaan itu amat kita butuhkan. Jangan lupa, kita hidup dalam suatu dunia, dalam satu kultur, di mana orang cenderung merasa suka atau condong untuk menyibukkan diri dengan konsep-konsep, dengan pemikiran-pemikiran. Maka ketika kita dalam doa batin kemudian memfokuskan diri hanya pada satu kata atau satu ungkapan pendek, sebuah frase yang kita ambil dari kitab suci, maka ini menjadi tidak gampang karena pikiran kita, kebiasaan kita adalah penuh dengan pemikiran, dengan konsep, dengan hal-hal yang diskursif. Inilah yang mempersulit sebetulnya untuk maju berkembang dalam disiplin kesederhanaan, disiplin simplicity ini. Inilah kurang lebih 3 disiplin dan menjadi 3 fondasi bahkan dari perjalanan ke dalam kamar batin itu. Keheningan, ketenangan, dan kesederhanaan. Baiklah Bapak dan Ibu yang terkasih, sekarang kita akan masuk dalam keheningan, kita akan masuk dalam praktek doa batin kita.
Duduklah dengan tenang sekarang. Duduklah dengan punggung tegak setegak mungkin. Perlahan-lahan tutuplah mata Anda. Di dalam keheningan batinmu, ucapkan satu kata, dan saya mengusulkan kata itu adalah Yesus, atau Maranatha, atau ya Tuhanku dan Allahku. Ucapkan Yesus atau Maranatha atau ya Tuhanku dan Allahku. Ucapkan dari awal doa batin kita hingga akhir doa batin kita. Nanti bila Anda mengalami bahwa pikiran Anda mengelantur ke hal-hal lain, tidak usah cemas, tidak usah gelisah, kembalilah ke kata itu. Ucapkan kata itu dengan baik, dari awal hingga akhirnya. Baiklah kita duduk sekarang, dengan punggung tegak, perlahan-lahan di dalam hati kita, ucapkan kata itu.
Allah kerinduan hati kami, Engkau berdiam di dalam diri kami, di dalam kamar batin kami. Dari dalam keheningan batin kami, Engkau menemani, Engkau mengiringi hidup kami dan seluruh kegiatan kami. Kami mohon, bantulah kami, agar kami selalu sadar akan hadirat-Mu di dalam kesibukan harian kami. Semoga seluruh hidup kami menjadi hidup di hadirat-Mu selalu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.